Kenapa diabetes terjadi di usia muda? Kita bahas yuk. Sampai saat ini, jenis diabetes yang umum pada anak-anak dan remaja itu adalah tipe 1, sehingga memang sering disebut dengan diabetes juvenile. Pada diabetes tipe 1, pankreas ini tidak menghasilkan insulin yang cukup. Insulin ini adalah hormon yang berperan untuk membantu glukosa atau gula masuk ke dalam sel untuk memberikan tubuh energi. Tanpa insulin, gula bisa menumpuk di aliran darah. Namun, sekarang diabetes tipe 2 juga sudah mulai dialami oleh orang-orang yang lebih muda. Dulu, diabetes tipe 2 ini disebut sebagai diabetes orang dewasa, tetapi sekarang penyakit tersebut menjadi lebih umum pada anak-anak dan remaja. Hal itu memang karena kebanyakan anak-anak sudah mengalami namanya obesitas. Pada diabetes tipe 2, tubuh ini tidak bisa membuat atau menggunakan insulin dengan baik. Anak-anak beresiko tinggi terkena diabetes tipe 2 bila mereka mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, atau memiliki riwayat keluarga yang diabetes, atau malah tidak aktif bergerak. Ada dampak fisik dan kesehatan jangka panjang jika kondisi ini dibiarkan. Misalnya yaitu komplikasi kesehatan yang mungkin terjadi seperti kerusakan ginjal, masalah jantung, dan gangguan penglihatan. Bagaimana diabetes ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak dan remaja? Pentingnya juga pengelolaan diet glukosa darah yang ketat untuk mencegah komplikasi ini. Nah, ada beberapa komplikasi yang dapat dialami oleh pasien. Contohnya itu adalah yang pertama, penyakit jantung dan pembuluh darah seperti serangan jantung dan stroke. Yang kedua, kerusakan saraf atau neuropati diabetik yang dapat ditandai dengan mati rasa hingga jari kaki atau gangguan pada fungsi seksual. Yang ketiga, ada kerusakan ginjal atau nefropati diabetik yang kronis dan parah sehingga dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang keempat, adanya kerusakan mata atau retinopati diabetik yang beresiko menyebabkan gangguan penglihatan. Yang kelima, gangguan pada persendian seperti trigger finger atau frozen shoulder. Yang keenam, ada gangguan di kulit, misalnya infeksi bakteri, virus, atau luka yang sulit sembuh. Yang ketujuh, bisa gangguan pendengaran, adanya sleep apnea juga, ataupun namanya penyakit Alzheimer. Nah, selain itu, diabetes juga dapat menyebabkan komplikasi berupa namanya ketoasidosis diabetik yang dapat mengakibatkan koma dan kematian. Nah, selain bisa merusak berbagai organ dalam tubuh, diabetes ini juga mempengaruhi pertumbuhan pada anak. Contohnya, anak dapat memiliki tinggi badan yang lebih pendek, pubertasnya bisa tertunda, dan juga ada terganggunya perkembangan pada otak anak. Jadi, perlu banget namanya pengelolaan glukosa darah yang ketat pada pasien diabetes agar tidak terjadi komplikasi yang barusan disebutkan. Biasanya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pasien harus mengontrol gula darahnya secara disiplin melalui pola makan sehat agar gula darah tidak meningkat hingga di atas normal. Yang kedua, pasien juga akan diberikan biasanya jadwal untuk menjalani namanya tes HbA1c secara mandiri, di mana ini fungsinya untuk memantau kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Dan yang ketiga, pasien bisa melakukan tes gula darah mandiri di rumah yang biasanya dilakukan itu sebanyak minimal 4 kali dalam sehari. Contohnya itu pada setiap sebelum makan dan juga sebelum tidur, terutama bagi yang memang sedang menjalani terapi insulin. Nah, bagaimana sih dengan perubahan gaya hidup dan pengelolaan diabetesnya? Nah, yang pertama penting banget edukasi ini tentang nutrisi yang sehat dan olahraga. Nah, olahraga ini dianjurkan biasanya sekitar setidaknya itu 150 menit per minggu. Jika memungkinkan, ada juga namanya penggunaan teknologi seperti pompa insulin atau namanya Continuous Glucose Monitoring atau CGM untuk membantu mengelola diabetes. Nah, sebutan teknologi ini sendiri itu adalah namanya sistem perangkat pankreas buatan, di mana dia ini adalah suatu sistem yang dibuat sangat mirip dengan pankreas, di mana dia itu untuk mengatur glukosa yang masuk ke dalam tubuh. Tujuan alat ini sendiri adalah untuk menurunkan kadar glukosa darah yang terlalu tinggi atau hiperglikemia dan meminimalkan terjadinya glukosa darah yang rendah atau hipoglikemia. Nah, kalau begitu bagaimana sih pencegahannya? Nah, oke, dalam hal ini dibutuhkan banget peran keluarga dan lingkungan. Nah, untuk diabetes tipe 1 sendiri ini sebenarnya tidak dapat dicegah karena memang pemicunya ini sendiri belum diketahui. Sementara itu untuk tipe 2 ini dapat dicegah, yaitu tadi dengan cara pola hidup yang lebih sehat. Nah, ini ada beberapa cara nih, bagaimana cara untuk mencegah diabetes. Yang pertama itu adalah mengatur frekuensi dan menu makanan yang sehat. Yang kedua, harus rutin berolahraga, lakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, beristirahat dan tidur yang cukup. Yang kelima, berhenti merokok dan konsumsi alkohol. Dan yang terakhir adalah rutin melakukan pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam 1 tahun, apalagi bila ada memang riwayat diabetes pada keluarga.